Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda bagi Anda yang sudah galbay ya. Karena Anda sudah bisa melewati hari-hari Anda dan menjadi orang yang kuat. Karena kita tahu ada beberapa nasabah yang tidak bisa melewati hari-hari galbaynya hingga harus ya mengakhiri hidupnya gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali ya. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada Anda ya, kepada para galbayers. Oke, lebih banyak orang yang mampu bertahan daripada orang yang tidak mampu bertahan. Ya, contohnya subscriber saya banyak, anggota grup Facebook saya banyak, anggota Telegram saya banyak. Ya, itu juga menjadi bukti bahwa kita ini tidak sendirian. Kita sedang berjuang bersama-sama menaklukkan atau membangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke? Nah, langsung saja kita ke inti video. Di depan Anda ini, Anda sedang menatap chattingan saya dengan DC real, DC lapangan yang real dari Kredit Pintar. Ya, sedikit info untuk Anda, bagi Anda yang baru mengikuti saya itu adalah orang yang gagal bayar di pinjol. Ya, sampai sekarang, dari tahun 2021 sampai sekarang, ya, tahun 2024, belum saya bayarkan sama sekali. Nah, ini adalah chattingan saya dengan DC lapangan real dari Kredit Pintar. Dari chattingan ini kita akan belajar bahwa pinjol ini tidak akan ke rumah Anda lagi. DC lapangan ini tidak akan mau lagi ke rumah Anda sampai kapanpun. Ya, saya sudah membuktikannya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita bedah ya. Di sini ini adalah screenshotan panjang gitu ya. Ini kan panjang banget tuh gitu. Jadi saya screenshot yang penting-pentingnya saja gitu. Oke, mulai dari sini kita bedah. Dia bilang ya, kata DC lapangan ini, ketemu aja nanti malam biar enak ngobrolnya. Widih ya, ngajak ngobrol gitu kan. Saya langsung bilang gak usah lah ya, buang-buang waktu, saya nggak akan bayar. Nah, ini straight to the point, langsung ke poinnya. Saya nggak akan bayar, ya, buang-buang waktu. Oke, di tahun 2022, ini tahun 2022 nih, mana ya? Nih, keterangannya 8 Juli 2022 ya. Di tahun 2022, saya itu sudah menyadari bahwa DC lapangan pinjol itu nggak berguna. Ya, tidak ada jaminannya, tidak ada agunannya, tapi kok penagihannya secara offline atau penagihannya lapangan. Apalagi kalau bukan hanya untuk menakut-nakuti saja. Ya, saya sudah menyadari hal itu dari 2 tahun yang lalu. Ya, sebelum ada channel Raja Galbay, saya sudah menyadari. Ya, maka dari itu saya bilang buang-buang waktu. Saya nggak akan bayar. Gitu. Oke, selanjutnya. Dia langsung balas lagi. Ini alasan nggak masuk akal kalau menolak bayar. Nggak logis. Kalau Mas memang berpendidikan, pasti tahu seperti apa kalau minjam ke perusahaan itu. Nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Buat saya nggak rugi. Toh nanti nama Mas juga yang kena BI. Nah, jadi sekalibernya DC lapangan, sekelasnya DC lapangan, kalau sudah tidak berkutik, ujung-ujungnya ngancem kena BI checking atau selik OJK. Ya, Anda bayangkan DC lapangan yang notabene ditakuti, disegani, serem gitu ya oleh masyarakat Indonesia, tapi tidak berkutik di hadapan saya. Malah dia itu menginfokan bahwa saya akan kena BI checking. Itu jurus terakhirnya dia. DC lapangan Kredit Pintar ini tahu kalau saya ini bukan nasabah yang mudah ditakut-takuti dengan hadirnya DC lapangan ke rumah. Maka dari itu ditakut-takutinya pakai BI checking lah, ya. Mau kena BI checking, mau didatangi DC lapangan, yang nggak ada takutnya saya mah. Ya, bahasa daerahnya, saya mah ya nggak takut semuanya resiko-resiko pinjol itu. Ya kan? Nah, di sini dia bawa pendidikan. Ini agak memanas, agak memancing saya gitu ya di chattingan gitu ya. Lalu saya balas, iya oke. Nggak usah bawa pendidikan Mas, sampean aja pendidikannya rendah. Nah gitu ya. DC lapangan ini tahu rumah saya. Ya, sudah 1 kali ke rumah saya, bertemu dengan saya. Ya kan? Saya bilang di chattingannya, sampean pendidikannya rendah. DC lapangan, kalau memang beneran preman, langsung datang ke rumah saya. Apa Anda? Gini kan. Tapi nyatanya tidak. Gitu loh. Ya, malah dia balasnya seperti ini lagi. Ya, saya akui pendidikan saya rendah. Seenggaknya saya tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab. Gitu ya. Saya balas lagi. Ya sudah, diam. Gitu kan. Diam. Ya, diam. Gitu kan.
dia nggak berkunjung lagi, nggak WA lagi gitu kan. Semudah itu membuat DC lapangan tidak datang-datang lagi ke rumah saya. Ya. Nah, di sini selanjutnya saya itu pernah salah kirim screenshot. Oke, saya di sini salah kirim screenshot, lalu dia itu langsung nanggepin, iya mas, mau bayar gitu. Kenapa dihapus gitu? Ini langsung saya hapus screenshotannya karena privacy gitu ya, screenshotan saya gitu. Tapi bisa kita lihat di sini lagi ya, ini adalah kelemahan DC lapangan. Bukti DC lapangan lemah itu adalah menanyakan mau bayar mas. Nggak boleh seperti itu jadi DC lapangan. Ya harus bayar sekarang, bukan mau bayar kah mas? Gitu kan. Nah seperti itu ya konsep pekerjaan DC lapangan. Ya, konsepnya itu Anda harus bayar sekarang, bukan apakah Anda mau bayar? Ya, jelas ya. Tapi ini DC lapangan ya, itu nanya ke saya, "Mau bayar kah, Mas?" Dia sudah tidak berani kunjungan ke rumah saya, malah nanya, "Mau bayar kah, Mas?" Gitu ya. Bukannya menegaskan, "Hayo bayar sekarang." Tapi dianyalah yang tunduk di hadapan saya. Gitu. Langsung saya balas lagi, "Oh tidak mas, mau saya hapus nomor WA-nya mas, malah salah pencet." Gitu. Katanya udah 6 bulan mau dibayar, mana janjinya? Aduh risih, saya blokir aja ya. Nah saya blokir sebentar, lalu saya buka lagi blokir. Saya buka lagi blokiran kontaknya. Ya barangkali mau silaturahmi, mau nge-WA lagi silakan. Tapi sampai sekarang ya screenshot ini dibuat ya tidak ada chattingan-chattingan lagi. Gitu ya. Nah jadi intinya cara agar DC lapangan itu tidak datang adalah Anda menjadi orang yang tidak bisa ditagih. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, buang-buang waktu saya nggak akan bayar. Jadi DC lapangannya juga terasa sia-sia kalau datang ke rumah saya. Gitu, karena saya sudah menegaskan di sini, buang-buang waktu saja, saya nggak akan bayar. Ya, ini tahun 2022 loh ya, belum ada channel Raja Galbay. Kebanyakan orang sudah dikunjungi itu pasti akan bayar besoknya ya. Tapi saya sudah dikunjungi sampai sekarang tidak pernah bayar. Gitu ya, ini adalah semangat Galbay yang sesungguhnya. Oke. Nah, semoga Anda yang galbay-galbay di pinjol-pinjol yang ada di lapangannya bisa membentuk mindset Anda atau membentuk diri Anda menjadi pemberani lagi ya. Masalah galbay pinjol itu sebenarnya masalah mindset dan masalah mental. Oke? Nah, yang saya sarankan kepada Anda adalah awal-awal Anda wajib menghindari semua penagihan. Mau penagihan DC lapangan, mau penagihan dari WA, email, dan lain-lain, Anda wajib menghindari. Ya, ada DC lapangan datang, jangan ditemui. Ada WA masuk, jangan dibaca. Ya, pokoknya hindari. Ya, sampai Anda itu terbiasa dan menyadari bahwa saya ini sudah 3 bulan galbay, tapi kok tidak terjadi apa-apa ya pada diri saya gitu. Tidak ada hal yang besar terjadi kepada diri saya. Saya masih bisa melanjutkan hidup gitu ya. Nah, itu stage pertamanya ya. Fase pertamanya itu di situ. Setelah Anda menghindar dari semua penagihan, Anda akan menyadari bahwa galbay pinjol itu tidak masalah sama sekali. Oke, nah stage 2-nya atau fase keduanya, silakan jika Anda sudah kuat, sudah berani, sudah membentuk mindset Anda dan mental Anda boleh bertemu dengan DC lapangan, ngobrol gitu ya, menerangkan bahwa kita ini tidak akan pernah bayar pinjol gitu ya. Itu boleh-boleh saja asal jangan main fisik ya, jangan main fisik duluan gitu ya. Saya begini di DC lapangan kredit pintar ini tanpa main fisik. Ya, tanpa main fisik pun DC lapangan ini sudah bisa ketar-ketir. Ya, sudah nggak mau datang lagi. Nggak mau gitu kan DC lapangan itu. Nagih-nagih ke Raja Galbay gitu kan. Oke ya. Nah, stage ketiga, fase ketiga setelah Anda itu mulai terbiasa menghadapi penagihan. Nah, Anda wajib mengubah ekonomi Anda. Dan ini yang paling penting sebenarnya ya. Mau Anda itu menang lawan DC, mau Anda itu selamanya takut dengan DC, ya itu sebenarnya tidak penting. Sebenarnya yang paling penting adalah Anda merubah kondisi ekonomi Anda, bukan untuk pinjol. Ya, terserah. Sebenarnya sih terserah ya. Tapi kalau saya bukan untuk pinjol, ya, tapi untuk keluarga. Kalau saya merasa kasihan ya kepada keluarga, misalkan saya ini tidak bisa menjadi orang yang diandalkan. Ya karena saya ini laki-laki, ya. Bagi yang laki-laki pasti merasakan hal itu. Pasti. Seorang suami atau seorang anak laki-laki itu pengen jadi yang diandalkan. Ya. Nah, saya sedih
Ya, Anda juga wajib sedih kalau Anda itu tidak bisa jadi andalan keluarga Anda. Saya pengen jadi andalan keluarga saya. Saya pengen bantu orang tua saya. Saya pengen bantu adik-adik saya, kakak-kakak saya, gitu ya. Saya ingin menyenangkan istri saya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau urusan galbay pinjol, ya ngadepin DC lapangan, itu tuh cuman stage 1, stage 2, ya cuman level 1, level 2 beginner, gitu ya, pemula. Yang menghadapi DC lapangan itu sebenarnya pemula, ya. Level 3, ulti, ya itu yang paling susah. Ya, mengusahakan agar ekonomi meningkat. Nah, semoga kita semua ini dibukakan rezekinya. Dari depan, belakang, kiri, kanan, samping, ya isinya rezeki semua. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.